dan Mahkamah Agung bergeser dari yang awalnya dihitung sejak penetapan calon, sekarang dihitung sejak Pendaftaran. pelantikan. Oh, pelantikan. Jadi Ya, bagi proses penegakan hukum berpengaruh. Seolah-olah tertanam di mindset kalau ada siapapun misalnya kan ada kepentingannya, undang-undangnya dirubah dengan begitu cepat. Bukan melalui proses dialektika, proses di parlemen. Satu-satunya lembaga yang bisa menafsirkan undang-undang konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Di luar itu ada Mahkamah Agung dan lain itu menurut kami itu melampaui kewenangannya. Ketua Bawaslu juga bingung, kata Ketua Bawaslu. Ini kalau dihitung sejak pelantikan ini bukan wewenangnya KPU katanya. Dia hanya mengesahkan saja, nanti yang melantik kalau bupati ya misalnya gubernur nanti Mendagri. Halo teman-teman PRC Talk, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di podcast yang tentunya banyak mengulas tentang isu-isu krusial di Republik ini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang problematika hukum yang berkenaan tidak jauh dengan proses pilkada. Nah, hari ini tema kita akan mengangkat tentang bagaimana sih tentang batas usia kepala daerah ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan kebetulan kita hari ini sedang bersama dengan salah satu tokoh pegiat hukumnya. Kemudian beliau ini aktif di advokat juga yang sedang telah menggelar uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita ingin tanya sebetulnya apa sih urgensi dari pengujian materi ini dan bagaimana sih proses dan apa musababnya sehingga harus diuji. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu, ya ini Mas Abdul Hakim. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke. Kegiatan hari ini apa, Mas? Alhamdulillah biasa, karena advokat kan pasti pendampingan, koordinasi dan yang lain-lain. Wah. Berarti padat ya ini pengacara, pengangguran banyak acara kayak saya berarti. Ya kira-kira begitu kan, kata Rocky Gerung kan pengangguran bukan berarti nggak punya uang kan. Berarti cuman nggak kerja aja gitu loh. Oke. Mas Hakim, ini sebetulnya terkait dengan undang-undang yang diuji itu sebetulnya itu ini ada problematikanya apa yang paling serius sebetulnya? Ini menarik batas usia kepala daerah ini, karena ketika kami sudah melakukan pengujian, minta tafsir terhadap itu, sekarang ada 3 juga yang masuk. Oh, jadi setelah Mas melakukan uji materi ternyata ikut yang lain? Ada 3 permohonan yang masuk dari Solo semua. Cuman alhamdulillah kita yang lebih dulu melakukan pengujian. Sebentar, tersebut. dari Solo? Iya, dari Solo. Oke, dari Solo. Oke, pengujiannya apa, Mas? Yang diajukan mereka? Sama, yaitu terkait dengan batas usia tentang kepala daerah. Khususnya pasal 7 ayat 2 huruf E, yaitu batas usia paling rendah 30 untuk calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oke. Nah, itu Mas. Jadi sebentar, yang Mas tuntut adalah kenapa kok itu bermasalah kan? Itu pertama begini, sebenarnya sebelum ada putusan MA kemarin yang mengubah dari yang awalnya dihitung sejak penetapan calon, itu sebelum diubah oleh MA sebetulnya undang-undang ini tidak bermasalah. Oke. Karena memang di dalam PKPU-nya yang nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 huruf D itu kan usia paling rendah batas usia paling rendah untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota dihitung sejak penetapan calon. Jadi tanda kutipnya adalah dihitung sejak penetapan. Penetapan calon. Sebelum ada putusan MA ini kita tidak ada masalah karena memang PKPU ini sudah jelas mengatur
dihitung batas usia itu dihitung sejak penetapan calon. Oke. Cuman pasca ada putusan Mahkamah Agung tersebut yang diuji oleh Ketua Partai Garuda, yaitu kemarin menjadi menarik ini, jadi bermasalah lah bagi ini. Yang diuji itu adalah PKPU yang tadi saya bacakan tersebut. Diubah oleh Mahkamah Agung menjadi dihitung sejak pelantikan. Oke, jadi terserah lah walaupun dia sebelum usia sekian-sekian itu, Ya. yang penting udah terpilih baru dihitung dari situ. Dihitung sejak pelantikan. Misalnya begini, kita nyebutlah kayak ada sekarang calon misalnya, yang umurnya sejak pendaftaran dia belum umur 30. Oke. Dia bisa ikut. Tapi ketika dia terpilih dan pelantikan baru dihitung di situ. Nunggu pelantikan. Oke. Artinya anak kecil saja itu bisa ikut walaupun dia belum ini, yang penting pelantikannya nanti umur 30. Oke, skemanya berarti menarik bahwa ini sebetulnya ada skema desain. Lah, inilah yang kemudian mendapat respon dari kita semua, publik, bukan hanya saya tapi publik. Makanya kemarin langkah kami pertama itu sebelum melakukan pengujian, kami itu pertama melaporkan 3 hakim tersebut ke KAI Komisi Yudisial tanggal 3 Juni. Oke, 3 hakim ini sebetulnya pernah punya riwayat masalah atau tidak ada, Mas? Saya kurang profiling 3 hakim tersebut. Cuman kemarin kita melaporkan 3 hakim tersebut karena putusan tersebut dianggap bagi kami bermasalah dan kurang independen dan kurang melanggar asas independensi dan asas imparsialitas. Makanya bukan hanya kami yang mengatakan begitu. Kalau Mas mengikuti, kalau ikut podcastnya Prof Mahfud, kata Prof Mahfud bilang, mungkin hakim yang memutuskan ini tidak baca pasal 7 ayat 1-nya, kata beliau. Oh, jadi asal terabas saja nih berarti. Kata beliau begitu, mungkin ini ya. Mungkin enggak baca pasal 7-nya. Di pasal 7-nya itu begini. Nanti dicek lagi takut salah. Warga negara berhak mencalonkan dan dicalonkan untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di sini sudah jelas bahwa proses pencalonan itu sudah diatur pasal 7-nya, ayat 1-nya. Ayat 1-nya ini siapapun berhak dia akan mencalonkan dan dicalonkan, termasuk kita semua. Itu secara ini pasal 7 ayat 1-nya ini mengatur hak kandidat siapapun lah. Kemudian karena undang-undang ini masih sifatnya umum, maka operasional dari undang-undang ini adalah peraturan PKPU tersebut. PKPU yang tadi disebutkan, yaitu makanya di pasal 4 ayat 1 huruf D itu dihitung sejak penetapan calon. Oke. Nah, ini bisa menjadi efek karambol kalau ini. Dari putusan tersebut ada yang diuntungkan. Calon yang awalnya ketika ingin mendaftar terhalang dengan umur yang 30, dengan ada putusan tersebut dia boleh mendaftar. Sempat tersiar kabar bahwa tuntutan untuk peninjauan ulang undang-undang itu sangat politis. Apa itu tidak terlihat sebagai usaha bahwa jangan-jangan ini menghalangi seseorang, atau memang bagaimana, Mas Hakim? Kalau dilihat dari putusan, kita akan melihat putusan MA dulu. Putusan MA ini, Mahkamah Agung ini menurut saya memang sangat politis karena momentumnya adalah momentum pilkada. Dan yang kedua, ada yang diuntungkan dari putusan tersebut. Siapa? Misalnya, ada yang diisukan anaknya presiden yang ingin mencalonkan. Yang per hari ini beliau itu belum umur 30. Kalau dihitung sisa berapa bulan lagi dia? Dia itu baru umur 30 itu baru tanggal 25 Desember. Oke, berarti berapa bulan lagi lah ya? Iya, dia 3 bulanan lah. Sedangkan proses pendaftaran itu 27-29. Otomatis karena ini untuk pendaftaran tadi sudah dijelaskan umur 30, maka dia tidak memenuhi syarat. Makanya dia kemudian
walaupun bukan dia yang mengujikan secara langsung, yaitu Partai Garuda tadi sebenarnya yang mengujikan PKPU tersebut. Dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung bergeser dari yang awalnya dihitung sejak penetapan calon, sekarang dihitung sejak Pendaftaran. pelantikan. Oh, pelantikan. Jadi Oke. Ini menarik, Mas. Saya tertarik dengan ucapan Mas Hakim tadi bahwa sejak Mas dan kolega datang untuk melakukan uji material ya. Itu ada berapa kelompok atau teman-teman advokat lain yang datang dari satu daerah Solo. Oke. Mas Hakim ngikutin nggak teman-teman? Kemarin ngikutin yang perkara nomor 89 dan 99, bahkan disebutkan oleh Hakim MK, bahkan ada di berita, nanti cek. Permohonan yang nomor 89 itu sama dengan kita semua. Permohonannya. Oke. Cuman yang membedakan adalah subjek pemohonnya. Oke, apa itu subjek pemohonnya gimana? Kalau subjek pemohonannya dulu ini adiknya Almas Sakib Biru. Oke, yang dulu viral dong. Iya. Oke, kita paham itu barang. Terus? Tapi kita harus objektif lah. Mungkin punya niat baik dia untuk melakukan sama-sama dengan kami. 3 permohonan ini, yang satu sama dengan kita, yaitu minta dihitung sejak penetapan calon. Sejak penetapan calon. Yang kedua minta dihitung sejak pendaftaran. Oke. Yang ketiga minta dihitung sejak pencoblosan. Wow. Ini sebetulnya yang paling substansial seharusnya selain dengan mengikuti alur yang sudah ada ya Mas Hakim itu. Kalau kita lihat apakah memang dengan berubahnya atau hanya menggeser substansinya itu akan berpengaruh nggak dengan kualitas demokrasi dan pemilihan yang akan datang lah di November ini? Kalau kualitas demokrasi itu kan sangat ditentukan oleh dia layak atau tidak. Cuman yang jelas orang ini diuntungkan dari putusan tersebut yang awalnya tidak, walaupun dia berkualitas atau tidak, tetapi karena enggak penuhi persyaratan, maka kemudian karena putusan tersebut otomatis dia akan diuntungkan. Pertanyaannya, apakah ini berpengaruh terhadap penegakan hukum? Sangat berpengaruh. Oke. Kenapa berpengaruh? Karena relasi kuasanya begini analisisnya. Ketika dia tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dengan mudahnya dia misalnya mengajukan permohonan, kemudian diterima oleh Mahkamah Agung. Otomatis ini sebetulnya bahwa ruang ini sebetulnya kan bahwa undang-undang ini itu kan sebetulnya kebijakan pemerintah dan DPR. Dalam hal ini Presiden dan DPR. Cuman karena proses ini kemudian berpengaruh bagi proses penegakan hukum berpengaruh. Seolah-olah tertanam di mindset. Kalau ada siapapun misalnya kan ada kepentingannya, undang-undangnya dirubah dengan begitu cepat. Bukan melalui proses dialektika, proses di parlemen. Itu menurut saya sangat berpengaruh. Oke. Kalau dari tinjauan Mas Hakim misalnya melihat Undang-Undang Nomor 10 yang diuji ini, ideal nggak sih sebetulnya kalau melihat batasan usia itu ideal nggak 30? Pertama begini, di permohonan kami itu sebetulnya kalau kita baca Undang-Undang Pilkada, mulai yang pertama kan nomor 1 tahun 2015 dirubah yang nomor 2 yaitu nomor 10 2016. Sebetulnya persyaratan pendaftaran itu ada di bab 3, Mas. Oke. Sedangkan pengesahan dan pelantikan itu ada di bab 21. Sangat jauh sekali sebenarnya. Artinya memang pendaftaran dan pelantikan itu memang beda. Seharusnya berbeda pembahasannya. Berbeda jauh. Kalau tadi Pak Mahfud mengatakan mungkin hakim itu tidak baca pasal 7-nya, ayat 1-nya, mungkin saya menambahi, dia mungkin tidak melihat secara komprehensif hakim MA ini bahwa pendaftaran dan pengesahan dan pelantikan itu memang beda. Oke. Nah, kalau pertanyaannya ideal tidak batas usia Iya. Kalau melihat sekarang sebetulnya perkembangan kita ini, bonus demografi ini sebetulnya sekarang ini banyak anak muda walaupun di bawah umur 30 itu sebenarnya banyak yang mampu. Cuman memang secara politik biasanya tidak mampu. Secara kualitas saya yakin lah banyak yang mampu. Cuman
untuk mencalonkan ini kan tidak mudah. Dia harus diusung oleh partai politik. Ya ini beratnya masalahnya. Beratnya di situ. Kalau bicara kualitas, saya yakinlah banyak yang mampu anak-anak kita, anak muda-muda kita. Cuman apakah Kendaraannya. dia punya kendaraan politik? Iya, iya. Disinilah hanya orang tertentu yang punya. Nah ada, jadi pengecualian itulah yang membuat spesialnya hukum bisa dirubah dengan cepat. Begitu dengan cepat. Oke. Bahkan begini Mas, biasanya pengujian di Mahkamah Agung itu lama sekali. Lama. Oke. Bahkan- Normalnya berapa sih Mas Hakim? Kalau saya baca kajian di PSHK, paling lambat itu ya, paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan. Paling cepat. Harusnya itu minimal ya. Sebetulnya asas peradilan kita berarti cepat dan efektif, harusnya lebih cepat. Cuman kita kan bicara praktek aja. Nah, saya baca-baca di PSHK itu paling cepat itu 6 bulan, bahkan ada yang lebih 50 bulan. Oke. Nah oke, ketika Mas Hakim Mas Hakim mengajukan terkait uji material itu berapa? Sehingga Mas Hakim dan kolega dipanggil untuk melakukan itu. Kalau ini kan yang tadi kan Yeah. maksudnya yang pengujian ke Mahkamah Agung. Mhm. Di Mahkamah Agung itu sebetulnya pengujian penunjukan hakimnya 27. Oke. 29 sudah diputus, waktu 3 hari. Itu tidak mungkin, tidak make sense sama sekali harusnya. Cuman masuknya itu saya lupa tanggal berapa. Pokoknya bulan itu juga, tidak jauh lah. Bulan Juli atau apalah. Tapi kalau kita dihitung kan sejak penunjukan. Oke. Sejak penunjukan 27, 29 sudah diputus. Sudah diputus. Alah, ini tidak biasanya bagi teman-teman ini. Tidak biasanya. Kalau sebenarnya asas peradilan kita harusnya memang cepat. Tapi pertanyaan kita, kalau cepat untuk orang tertentu, itu kan jadi problem dan politis. jadi problem. Oke. Maka itu yang jadi pertanyaan kami. Oke, sejauh perjalanan dari uji material itu Mas Hakim, itu apa sih yang sikap hakim yang sudah agak terlihat dengan teman-teman Mas Hakim dan kolega ketika mengajukan itu? Kemarin sidang kami itu awal tanggal 12. Tanggal 12 Juli. Juli. Kita memasukkan permohonan itu 11 Juni. Oh, lama berarti. 11 Juni dapat sidang pertama pendahuluan itu 12 Juli. Oke. Sidang perbaikan kemarin 25 Juli. Oke. Kemarin sebetulnya pertama saya melihat hakim bilang begini bahwa kebijakan bahwa batasan umur itu sebetulnya kata hakim itu adalah kebijakan terbuka. Kebijakan open legal policy. Artinya kebijakan terbuka itu tergantung pemerintah dan DPR. Oke, itu kan biasanya open legacy itu agak sedikit, maaf ya, istilahnya cukup problem ya sebetulnya. Makanya bagi kami sebenarnya yang kita persoalkan bukan batas usianya sebenarnya. Kita minta tafsir ke MK yang konstitusional itu apakah sejak dihitung sejak penetapan calon atau nanti pelantikan atau sejak penghitungan penetapan pelantikan. Sejak pelantikan. Sebenarnya kami tegaskan kemarin, kan banyak di luar sana ini. Bahkan banyak ketua dokter hukum apa gitu. Seolah-olah kita ini katanya Mas menjadikan MK mahkamah banding. Sebetulnya tidak sama sekali. Jelaslah kita tahu peradilan banding itu hanya ada di peradilan umum. Oke. Kalau di MK itu dia menguji norma bukan konkret. Kan kami kemarin di sidang pendahuluan kami tegaskan bahwa kami ini tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan banding. Justru kami ingin memperkuat bahwa satu-satunya lembaga yang bisa menafsirkan undang-undang konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Di luar itu ada Mahkamah Agung dan lain itu menurut kami itu melampaui kewenangannya. Oke, Mas, kalau kita hitung mundur. Kira-kira seandainya dikabulkan, Mas akan prediksi pengabulan dengan tinjauan itu apa Mas nanti Mas? Kalau melihat dari kemarin sidang yang nomor 99, hakim juga ini condong seperti pemikiran kita.
Contoh tadi bahwa pendaftaran itu sudah diatur bab 3. Sedangkan pengesahan dan pelantikan itu diatur bab 21. Sepertinya, tapi tidak tahu ya apakah cuman prediksinya kalau melihat dari proses-proses ini sepertinya permohonan kami dikabulkan karena memang sangat logis, Mas. Jabatan yang elected official, jabatan yang dipilih itu, Mas, semua dihitung sejak pendaftaran lah. Misalnya begini, kalau DPD dia DPD dihitung sejak DCT kan, tapi kan sejak pendaftaran juga kalau dihitung kurang lebihnya. Betul. Di PRRI sama ya. Kami tegaskan dalam permohonan kami kemarin untuk memperkuat itu, pendaftaran itu dimulai dari dia mendaftarkan calon, kemudian diverifikasi sampai kemudian ditetapkan. Itu proses pendaftaran. Dan memang sangat logis lah menurut kami bahwa yang elected official itu, jabatan yang dipilih itu memang dihitung sejak pendaftaran, sejak penetapan calon, bukan sejak dilantik. Bahkan kalau ini kemarin Ketua Bawaslu juga bingung, kata Ketua Bawaslu. Ini kalau dihitung sejak pelantikan ini bukan wewenangnya KPU katanya. Dia hanya mengesahkan saja, nanti yang melantik kalau bupati ya misalnya gubernur nanti Mendagri. Ketua Bawaslu aja bingung. Sekelas Ketua Bawaslu bingung. Karena memang kewenangan pelantik di pilkada ini bukan kewenangannya, bukan pengaturannya KPU. Oke, Mas Hakim, kalau memang disahkan misalnya, apakah itu bisa merubah skema yang sudah setengah berjalan desain ini? Maksudnya yang usia tidak nyampe 30 tahun sudah bisa mencalonkan, atau memang tuntutan Mas Hakim itu ternyata ditunda di tahun-tahun yang lain? Kami secara teori sebenarnya paham bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu futuristik, berlaku ke depan sebenarnya. Cuman tergantung kepada KPU tadi. Cuman begini masalahnya. Masalahnya kemarin KPU itu sudah mengakomodir putusan MA tersebut menjadi putusan PKPU nomor 8 2024. Sebenarnya kalau KPU kemarin berani, karena proses independen kemarin sudah dimulai sejak Mei, saya sependapat dengan para ahli pemilu, misalnya Perludem mengatakan seharusnya karena proses independen kemarin sudah dimulai, seharusnya ini tidak berlaku surut. Maka tergantung keberanian KPU. Apakah KPU berani menerima atau tidak? Oke, ini agak berat sebetulnya KPU dengan kondisi yang sebetulnya sudah diguncang gempa sosial yang cukup rumit kemarin itu ya. Cuma kembali lagi ke Mas Hakim ya. Ini ada nggak sih kemudian yang ada undang-undang yang cukup bermasalah lagi terkait dengan persoalan pemilihan? Ada nggak yang harusnya memang agak ditinjau ulang lagi? Ada nggak, Mas? Sebenarnya yang sekarang undang-undang yang paling diuji itu paling banyak itu undang-undang pemilu. Saya lihat tadi paling banyak undang-undang pemilu. Yang kedua baru kitab undang hukum-hukum pidana, KUHP lah. Kitab undang hukum pidana. Yang ketiga termasuk undang-undang pilkada ini, termasuk batas usia ini yang paling. Oh jadi sidang permohonan tuh banyak sekali, Mas? Banyak sekali. Jadi bentar, kan banyak seliweran ya di teman-teman pegiat hukum ya. Kalau sudah bisa bersidang di MK kadang-kadang dianggap sebagai naik prestis lah ya. Tapi sebetulnya apa memang demikian atau memang hanya uji coba atau memang benar-benaran menguji, Mas? Kan ini kan jadi persoalan hari ini. Kalau kita sebenarnya benar menguji, maka bisa dilihat dari permohonan kami tegaskan bahwa begini. Di pasal 7 tadi yang mengatur warga negara itu, kita jelaskan tarikan satu napas dengan pasal 7 ayat 2 huruf E-nya. Tadi sudah saya bacakan terkait dengan pasal 7 ayat 1-nya itu satu napas. Tarikan satu napas itu artinya secara tafsir, Mas, tidak bisa dipisahkan. Kalau tafsir sistematis itu kan pasal 7 dulu ayat 1-nya itu kalau sudah memenuhi syarat itu baru merujuk persyaratan karena di undang-undang tadi itu pasal 2 ayat 2-nya itu persyaratan itu merujuk pada pasal 7 ayat 1-nya.
Oke. Otomatis nggak bisa dipisahkan dong dengan pasal itu. Maka jelas kami pertegas bahwa memang ini tarikan satu napas dan memang KPU sudah benar PKPU-nya tersebut Oke. yang dihitung sejak penetapan calon. Dan menariknya lagi, kita ini kemarin kita kan melihat ini melaporkan MA itu karena dua hal. Pertama karena prosedurnya Yang agak rumit. yang hilang. Ya. Yang ketiga pertimbangan hukumnya. Yang sebetulnya MA itu kan menguji peraturan di peraturan undang-undang yang dibawa undang-undang. Oke. Cuman yang jadi pertimbangan itu di dalam putusan tersebut adalah undang-undang dasar. Oh. Makanya salah satu cara untuk melihat putusan itu kan dilihat dari legal reasoningnya, alasan hukumnya. Makanya kan itu yang diuji, seharusnya yang bukan begitu. Kalau yang diuji adalah undang-undang, maka pertimbangan tentu undang-undang dasar dong. Ya. Kalau ini yang harusnya yang diuji adalah peraturan undang-undang, maka dia harus bertentangan tidak undang-undang dengan peraturan tersebut. Karena tidak ada pertentangan, sebenarnya nggak ada pertentangan, tapi dibuat Seakan-akan bertentangan. Karena memang kita kemarin sudah bacalah naskah akademiknya dan risalah sidang di parlemen itu. Memang tidak ada perdebatan yang mengatur sejak kapan itu. Dihitung semenjaknya itu mekanisme penghitungan 30 itu enggak ada, Mas. Oke. Cuman kata Prof. Mahfud ini kan sudah jelas, pendaftaran sudah. Maka kalau orang sudah mendaftarkan, kalau dia lolos pendaftarkan, maka dia akan ditetapkan. Sebenarnya kata Prof. Mahfud, orang yang sekolah hukum itu sudah jelas dong, sudah paham. Cuma lagi-lagi karena memang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sehingga bisa terjadi. Kalau husnudzon saya mungkin celahnya, melihat celah inilah. Oh. Jadi celah hukum itu bisa diisi ya, Mas ya? Iya, melihat celah hukum, husnudzon saya ya, melihat hukum karena nggak diatur. Oh, ini dong. Oh, kesempatan ini. Kita persoalkan. Oke. Dan memang untuk mengubah hukum itu kan ada dua jalur, Mas. Oke. Pertama lewat legislative review, lewat parlemen. Yang kedua lewat undang-undang. Atau yang ketiga lah Perpu, itu kan hal lain lagi. Iya. Nah, yang lebih cepat memang karena nggak butuh waktu lama itu lewat lewat pengadilan tadi. Oke. Makanya yang sifatnya penting itu harus memang ada di parlemen. Kayak batas usia ini kan sebetulnya saya sepakat kebijakan terbuka. Digodok lah bagaimana kemauan publik. Apakah misalnya dia mau 30 atau 25 untuk gubernurnya karena perkembangan yang pesat. Saya sebenarnya tidak anti terhadap kepemimpinan muda karena memang saya lihat sekarang anak muda itu kalau secara kualitas pengetahuan lebih cepat, lebih oke. Nah, makanya kalau memang kita ada kemauan ingin berubah, ayo kita minta ke DPR, kita minta, ayo dirubah dong. Sekalian aja ya. Sekalian aja, cuman bukan dengan ketika mau ada kepentingan. Baru curi-curian kayak gini. Iya, masalah kalau ada kita mau menghantam, mau ketabrak. Baru. Inilah yang dipindah. Oke. Bukan orangnya. Oh, jadi ini jangan sampai intip-intipkan hukum lah ya kalau persoalan. Makanya kalau mau berubah, ayo. Saya bukan anti. Bukan anti ya. Bukan, bahkan saya mendukung. Cuman prosesnya ayo kita benahi. Kemauannya publik apa? Makanya kemarin ketika saya melihat respon publik, publik ini mengira, oh ini mahkamah ada hubungannya dengan mahkamah adik yang sebelumnya ada mahkamah AK. Itu yang saya dijadikan sebagai ingin kita jawab bahwa makanya kita ini Mas menggunakan langkah konstitusional ketimbang kita mendemo atau apa, lebih baik kita melakukan langkah-langkah konstitusional ruang-ruang satunya misalnya pengajuan ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang tidak lazim minta tafsir itu. Biasanya kan karena ini kemarin karena persoalannya tafsir, makanya kemarin lepas dari KY kita kemudian secepatnya kita ada langkah hukum ini. Langkah hukum apa?
Kemudian minta ke Mahkamah Konstitusi. Kita ini kemarin mewakili 2 mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Fahur Razi, dan Antonelli dari Universitas Podomoro. Karena legal standing kami, dia sebagai mahasiswa punya tanggung jawab moral. Yang kedua, dia sebagai pemilih punya hak untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan undang dan berkualitas dan berintegritas dan lain-lain sebagainya lah. Bla 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 ya Bla bla bla, nanti kita tambahin lah gitu. Oke, ini cukup menarik Mas Hakim karena kami dari awal tuh pengen banget gitu ya bahwa membahas tentang persoalan pilkada, tentang karena delik masyarakat itu kan kadang-kadang rumit tapi juga ingin substantif. Makanya sama dengan Mas Hakim bahwa ingin pemilu itu jelas bahwa anak muda diberikan kesempatan. Tapi dengan rel kereta apinya sesuai dengan gerbong yang sudah ditetapkan. Oke, Mas Hakim, ini kita ucapkan terima kasih sudah datang di PRC Talk. Lagi-lagi mudah-mudahan pembahasan ini menjadi perspektif yang menarik tentang persoalan hukum di Republik ini ya. Tentunya terkait dengan putusan-putusan yang agak ganjil, yang kemudian bisa diresening ulang bahwa ada proses-proses yang harus dipatuhi. Dan catat baik-baik bahwa kita di sini bersepakat bahwa anak muda layak. Tetapi harus punya koridor hukum yang sudah disepakati bersama. Mas Hakim, terima kasih sudah datang hari ini. Mudah-mudahan selalu di ruang-ruang aktivisme, ruang-ruang yang terus melakukan hal-hal yang baik terkait dengan pembenahan hukum Republik ini. Terima kasih, saya Milik Kamil Rasuleh. Saya mengucapkan sampai jumpa di episode yang lainnya di PRC Talk. Salam demokrasi. Salam demokrasi.